Makanya gue kesel kalau bahas korupsi terus gitu, maksud gue. Sekarang pikir secara logika deh. Koruptor sama hukum aja nggak takut ya, apalagi diceng-cengin kayak gue ya. Ini gue punya solusi ya buat pemerintah. Kalau misalkan korupsi pengen berkurang di Indonesia, yang dibenerin hukumnya, bukan bikin acara gini. Buang-buang anggaran tau. Gue yakin koruptor kalau tangannya dipotong bang, pada kapok dah. Jangan kan ngambil uang rakyat, ngambil duit sendiri aja susah. Assalamualaikum. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Kenalin, gue Bobby JP, gue dari Sukabumi bang. Sumpah gue excited banget buat acara hari ini. Gue liat poster kan, ya Allah seneng gue. Dijuriin sama founder stand up komedi Indonesia, Bang Panji. Oke. Kenotis kan gue jadinya ya. Cuma nyempil satu nama, Amir Arif kata gue. Bukan apa-apa, gue dari Sukabumi, dari kampung bang. Dolar aja gue gak tahu, apalagi orang ini. Gitu. Gue cari tahu di Google ya kan, siapakah Amir Arif? Muncul jawabannya, des. Ternyata beliau ini adalah direktur sosialisasi kampanye dari KPK. Punten bang, gue nggak tahu bang. Di Sukabumi lu nggak terkenal bang. Tugasnya tuh ternyata promosi ke masyarakat tentang anti korupsi, biar masyarakat sadar. Jadi kurang lebih Bang Amir ini bisa dibilang marketingnya KPK lah. Ya kan? Jadi Bang Amir setara sales Oppo. Cuman bedanya beliau melarang untuk korupsi, kalau di Oppo dilarang ngejual Samsung. Karena itu tindakan korupsi kecil ya. Sumpah gue seneng. Cuman bagi gue nih ya, acara stand up ngebahas korupsi kayak gini percuma tahu. Sia-sia kata gue mah. Gue 4 kali lomba stand up, temanya korupsi, nggak ngaruh apa-apa. Koruptor masih banyak, gue nggak pernah menang. Maksud gue. Makanya gue kesel kalau bahas korupsi terus gitu, maksud gue. Sekarang pikir secara logika deh. Koruptor sama hukum aja nggak takut ya, apalagi diceng-cengin kayak gue ya. Paling koruptor kayak, lu siapa? Gak ngerasa keancem dia, gue yakin. Ini gue punya solusi ya buat pemerintah. Kalau misalkan korupsi pengen berkurang di Indonesia, yang dibenerin hukumnya, bukan bikin acara gini. Buang-buang anggaran tau. Nih ya, koruptor gimana mau pada kapok kalau hukumnya aja nggak tegas, bener nggak sih? Kenapa nggak langsung dikasih hukuman yang keji sih? Adapun laki-laki dan perempuan yang mencuri, hendaklah potong kedua tangannya sebagai balasan atas apa yang dia kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana. Al-Maidah ayat 38. Ini gue kalau nggak juara udah bawa surat nih ya. Yang dosa satu gedung nih. Gue yakin koruptor kalau tangannya dipotong bang, pada kapok dah. Jangan kan ngambil uang rakyat, ngambil duit sendiri aja susah. Kudu nyuruh. Susah. Atau kalau enggak kita bisa nyontoh hukuman di negara maju. Gue meskipun dari kampung, gue pernah ke Jepang teman-teman. Pernah gue Jepang, sana gue kerja. Ternyata di Jepang kalau ada koruptor, secara tidak langsung dikasih 2 pilihan berat. Yang pertama, mati secara cepat atau mati secara perlahan. Mati secara cepat, hukuman mati, atau mati secara perlahan, dikucilkan, dibully sampai malu, stres, akhirnya bunuh diri. Harusnya Indonesia juga gitu ya nggak sih? Cuman karena koruptor di Indonesia nggak pada tahu malu, modifikasi hukumnya. Kasih 2 pilihan berat ke koruptor. Mati secara cepat, tembak mati, atau mati secara perlahan, kurung di ruangan kecil. Cuman berdua sama Sumanto. Lama-lama mati dia. Yakin gak?
Atau kalau enggak nih, kasih biar stres. Kurung di ruangan kecil, setelin lagunya Bang Panji. Gua aja stres. Itu teman-teman, maksud gua, kita ngebahas korupsi juga nggak bakal ada habis-habisnya ya nggak sih? Hah? Setuju nggak sih teman-teman? Maksud gua, hukumnya aja benerin. Semakin sini kan koruptor malah makin banyak. Belakangan ini ramai ada dugaan kasus korupsi di MBG. Tahu kan? Dan gue baru tahu kasus ini diusut bukan sama KPK, tapi sama Kejaksaan Agung. Alasannya KPK nggak mau ngusut, KPK nggak ngusut, urusan yang udah diusut sama lembaga lain. Kok bisa keduluan sih, maksud gue? Kalian kan pakarnya nih. Gue lebih percaya KPK gitu ngurus korupsi. Dari 2004 sampai 2026 kemarin udah 1.900 kasus yang diselidiki sama KPK. Jam terbangnya udah tinggi nih ya kan. Kok malah nyuruh orang, maksud gue. Ibarat job stand up-nya Bang Panji, gue yang garap. Lebih percaya mana? Orang juga tahu Bang Panji komika, gue sales gitu maksudnya. Bisa-bisanya. Kok kalian gak curiga, dah aneh banget gue mah. Gue sebagai orang awam aja nih, gue kayak udah nebak dari lama gitu. Kayaknya bakal ada korupsi nih. Gini deh, boleh tepuk tangan yang udah nebak dari lama bakal ada kasus korupsi di MBG, tepuk tangan. Kok bisa internal gak curiga ya, maksud gue. Tahu MBG gak sih? Apa taunya Mas Bahlil ganteng doang ini? My little bolu ketan. Ini kan kasus gede ya, maksud gua aku bisa. Atau mungkin sebenarnya KPK udah tahu dari lama dan udah ngincer. Cuman kalah gercep jadi ketikung. Ibarat kalau cinta monyet di sekolah nih. Ada cowok naksir ke teman sekelasnya. Lama nahan perasaan sampai mau nembak keburu sama kakak kelas. Ya Allah sakit banget ya. Ketua KPK di pojokan galau ya. Ya Allah, kenapa nggak dari kemarin gue kejar ya. Bodoh. Curhat ke temennya. Kacau bro, gue lagi galau nih. Kenapa? Ketikung ke jagung. Wah, 2 kata lucu tuh. Emang lu selama ini ngincer siapa? Dandan. Tenang bro, koruptor gak cuma Dadan, masih ada Harun Masiku, kejar sana. Bobby JP, terima kasih. Itu dia Bobby, kucingnya presiden.